semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oke, nah siapakah yang menerima hidup kekal itu? Hidup kekal itu adalah Yesus. hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di kerajaan surga. Dengarkan, hidup kekal ya, guys. Hidup kekal adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya di kerajaan surga. Kira-kira kalau kamu meminta kepada Tuhan, Tuhan bertanya, siapa aja yang kau mau? Anakku mau tinggal bersama-sama denganku di surga, yang ikut denganmu. Kira-kira kita bilang siapa? Aku Tuhan, mama, bapak, jadi abang, kakak, opung, siapa lagi? Pasti semua yang kita sebutkan itu adalah orang-orang yang kita sayang, yang kita kasihi, ya. Nah, kalau mereka tidak menurut, tidak melakukan kehendak Tuhan, tetap tidak bisa. Kita hanya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mereka ikut bersama-sama denganku, menerima hidup kekal. Tapi kata Tuhan, dia tidak percaya kepadaku, dia menolak aku, tidak boleh. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita terus berdoa supaya kita semua menerima apa? Hidup kekal. Apa tadi hidup kekal? Hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Ya, di kerajaan surga. Nah, apa aja syarat untuk menerima hidup kekal? Yang pertama tadi, percaya kepada Yesus. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia ragu kepada firman Tuhan, dia ragu kepada kuasa Tuhan, dia tidak percaya bahwa Yesus itu berkuasa, dia tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, dia tidak percaya bahwa Yesus itu menyelamatkan dan menyembuhkan, tidak bisa menerima hidup kekal. Karena di surga itu yang ada Tuhan Yesus. Mana mungkin dia ada di surga kalau dia tidak percaya kepada yang punya surga. Yang kedua, yang bisa menerima hidup kekal adalah yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, kita katakan, Tuhan Yesus, aku undang Engkau Tuhan, masuklah dalam hatiku. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, sebagai Juru Selamatku, sebagai penolongku. Kita harus katakan seperti itu. Sama seperti orang yang mau menikah, ya, dilamar. Laki-laki melamar perempuan yang dicintainya. Maukah engkau menjadi istriku? Apa katanya? Ya, aku mau. Maka jadi istrinya. Sama seperti itu. Kita juga katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku undang engkau menjadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadilah kita, ya, jadilah Tuhan datang kemana? Di dalam hidup kita. Pimpinlah aku Tuhan, makanya dipimpin hidup kita, ya. Makanya Tuhan datang memimpin seperti lagu kita tadi, kau ambil alih seluruh hidupku. Ya, harus seperti itu. Ya, yang ketiga, siapa yang layak menerima hidup kekal? Siapa yang bisa? Dia yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, seseorang bisa menjadi anak kalau dia diangkat menjadi anak. Makanya dia menjadi anak. Kalau orang tua katakan kau bukan anakku, maka dia bukan anak. Tapi kalau orang tua katakan dia anakku, maka dia anak. Ya, karena hanya orang yang berstatus sebagai anak yang bisa berada di rumah
menjadi anakku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkenan kepada hidupnya. Ya, makanya dia diangkat jadi anak. Sama seperti anak adopsi, anak angkat. Orang tua itu memilih, oh aku pilih dia untuk menjadi anakku. Maka jadi, ya. Jadi setiap orang yang menerima hidup yang kekal harus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Itu yang layak. Yang keempat, siapa yang bisa menerima hidup kekal? Yaitu orang yang memiliki sifat sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau Tuhan Yesus sebagai Bapa kita, dia punya sifat baik, maka anaknya pasti baik. Kalau Tuhan Yesus suka memberi, maka anaknya juga suka memberi. Kalau Tuhan Yesus itu setia, maka anaknya pasti juga setia. Kalau Tuhan Yesus suka beribadah, suka berdoa, maka anaknya juga suka beribadah atau suka berdoa. Tidak mungkin sifat Bapa, yaitu Tuhan Yesus, itu tidak ada di dalam diri anak. Gabriel pasti punya sifat dari Bapa, ya, punya sifat dari Mama, ya. Pasti kalau Mama cerewet, pasti Gabriel juga cerewet. Ada, tapi berkurang, ya, tidak sebanyak orang tua kita. Nah, puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus yang memberkati, ya, seluruh kehidupan kita. Jadi ingat, yang pertama, siapa yang menerima hidup kekal? Yang pertama yang percaya Yesus. Yang kedua, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, yang diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yang keempat apa? Yang keempat, dia yang